Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alladzi ja'ala syahra ramadana alladziina unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasula ba'du. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu alazim. Hadirin sidang jamaah Masjid Nurul Istiqamah. Cocok merah? Cocok. Kalau salah tegur Pak Prof Tahir, karena dia yang kirim saya. Ada Pak Prof Tahir yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, melepaskan sebagian yang masih dikehendaki sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana caranya. Alhamdulillah kita semua ini masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita yang tidak terlepas nanti dari dua perang. Sebagai abdi Allah yang berimplikasi kepada ibadah ritual sesuai dengan agama, apakah agama itu kita pilih atau agama karena keturunan, terikat pada rukun, maupun di dalam melaksanakan khalifatullah, warisan dari nenek kita Adam. Jadi dua itu akad tanah Allah Ta'ala Pancawiji sebagai hamba ta'dillah untuk menyembah hanya kepadanya bersama dengan jin. Kemudian ada warisan dari nenek kita Adam, khalifatullah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, surah Al-Baqarah 30. Salawat dan taslim kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul. Insya Allah ketika kita berusaha untuk mengoptimalkan, bahkan memaksimalkan mengikuti sunnahnya, sangat berpeluang besar untuk kita mendapatkan ridha, cinta dan kasih sayang Allah, dan berpeluang untuk mendapatkan pengampunan dosa. Ada yang merasa tidak ada dosanya? Tidak ada kan? Jadi rupanya ada bocoran dalam Al-Quran kalau kita berpeluang untuk diampuni dosa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad, faratu'i kuat aku, sampaikan kepada hambaku, sampaikan kepada umatmu, barang siapa yang mengharapkan cinta, ridha dan kasih sayangku dan berpeluang untuk aku ampuni dosanya, perbanyak mengikuti sunnah. Bu, mau dicintai Tuhan, dicintai saja suami itu luar biasa. Yang muda-muda ini dicintai saja pacarnya itu luar biasa, tapi dengan jalur yang benar. Dan cinta yang paling hakiki adalah mahabbah. Bagaimana kita mencari jalan untuk dicintai oleh Allah. Kalau yang maha cinta yang mencintai hambanya, tidak ada artinya cinta-cinta yang lain, tidak ada artinya cinta jabatan, cinta harta, cinta suami istri, tidak ada artinya. Hadirin sidang jamaah subuh yang sangat dimuliakan Allah. Settingnya diskusi toh, setting diskusi berarti sampai surut. Nah ini berarti saya hanya ulang motivasinya guru di Haji Farid Bakti setiap Jumat subuh di Al-Markas. Sebelum masuk ke materinya, selalu ulang itu motivasinya. Seandainya dimulai masuk fajar di waktu masjid, dan hanya satu kali saja untuk bisa, janganlah salah pilih. Pilihlah waktu salat subuh.
aja semua salat pilih. Kalau memang cicam mulai ke masjid jamaah, pilih satu dan jangan salat pilih. Pilihlah salat subuh. Kenapa kira-kira salat subuh? Banyak nih hadisnya kita dengarkan. Tetapi hadis itu yang dikeluarkan oleh Rasulullah itu dasarnya Al-Quran. Al-Quran yang dipraktekkan. Di mana penegasannya bahwa salat subuh itu memang memiliki keistimewaan. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. 4 meresas. Di surah Al-Isra 17:78. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan malaikat. Maka karena itu dia malaikat harus disaat. Jadi saya bilang ada lagi rahasia di balik ini. Nah itulah nanjurkan Nabi tak. Itulah praktekkan Nabi tak. Itu mina sampaikan ke Haji guru ke Haji Farid Wajdi. Sering kita dengarkan salat subuhnya saja lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Banyak terjemahannya itu, banyak maknanya. Pak Nolin pikir di mana itu? Bagaimana caranya menghitung itu lebih mulia daripada dunia beserta isinya? Kesehatan saja dikasih, bisa diukur. Tidak bisa dinilai kita diberikan kesehatan, karena itulah modal yang paling utama. Kemudian hadis nih gini kita majene kebolan pada yang nama gene kak. Tapi bayangkan masalah awak nih aku salah jalan sunung. Saya bilang, saya biasa driver ke Sopeng. Alhamdulillah tiba masih dapat di sini. As-salatu khairun minan naum. Alhamdulillah. Karena pemilik jarak dan pemilik waktu, pemilik ruang adalah yang maha memiliki. Boleh jadi biasanya macet, kita lewat tidak macet. Boleh jadi. Saya sampai, alhamdulillah. Cuma ada pisangku saya tidak makan karena buru-buru sahur. Saya simpan di mobil pisang, tidak sempat dimakan itu, sempat makan pisang. Sudah, tidak apa-apa ya. Insya Allah sudah sahur buru-buru, agak terlambat, bang. Hadirin sidang jemaah subuh, saya sangat bersyukur bisa berduduk di mimbar ini. Saya seandainya ada pilihan di bawah saya di bawah. Saya terkadang bercanda. Saya diajak ke Prof Tahir. Prof, oli aku masih jima. Ini bercanda ya, bercanda bukan menyombongkan diri. Kau tidak lulus di masjid itu. Tak baik tanda itu standarnya. Nah lolos nak ke masjid raya. Alhamdulillah waktu saya di Majene lolos nak di Mamapion. Tanda itu standarnya masjidnya Blok M. Kasih kok jadi kesepakatuannya. Sememang tidak lulus di situ. Sama di Al-Markas. Alhamdulillah ini baru juga ini lulus. Sekalinya Jumat pertama tahun ini diberikan amanah untuk berdiri di mimbarnya Istiqlal. Saya sudah percaya Kak Defu lolos kok. Defu lulus ke Blok M, meski Blok M. Loloslah Istiqlal dakwet. Ayo ngomongin, ayo langsung cari. Kami sudah mereka kalau bisa subuh ada diskusi nggak? Tahu cocok nih kalau diskusi karena ini menarik. Saya ini orang belajar background ilmu umum dalam tanda petik, karena sebenarnya kita harus berusaha mengembalikan bahwa tidak ada istilah umum, tidak ada istilah ilmu agama. Sudah 400 tahun lebih kita didikotomikan oleh Barat. Dianggap aneh kalau orang pertanyaan duduk di sini, dianggap aneh kalau orang politik menyinggung ayat. 147 ilmuwan hebat masa lalu, saya punya bukunya. Disitulah Al-Biruni, disitulah Ibnu Sina. Tidak ada yang memisahkan itu Al-Quran dengan ayat-ayat kauniyah. Nah inilah perjuangan kita, jangan sampai larut kita dengan penjajahan pikiran melalui kurikulum. Kita anggap orang lebih hebat, padahal lebih hebat. Apakah yang kurang di
Islam. Adakah yang kalah hebat Rasulullah sebagai suri teladan? Adakah yang lebih hebat dari Al-Quran sebagai huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan? Bahkan Allah menyampaikan ketika betul Al-Quran itu digunakan sebagai panduan hidup, baik hidup keluarga, organisasi, mengelola negara, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Insya Allah hidup ini akan damai, hidup kita akan tenang. Jadi perjuangannya di sini, bagaimana kita mengembalikan Al-Quran betul menjadi bungkusan dari seluruh bidang ilmu yang sudah berkembang. Penyemaan ini ruh politik hilang, apalagi 2024. Kadang pengen selalu masuk selingan ini, saya tidak tahu. Yang jelas, ya hura-hura nih. Dan peganglah ayat bahwa tidak ada yang terjadi kalau di balik itu tidak ada kehendak Allah. Ada ayatnya. Demi Allah proses. Yang jelas tidak ada yang terjadi kalau bukan aku yang kehendaki, termasuk datanya virus kemarin. Jadi datang itu karena dikehendaki. Datanya tikus yang makan padinya petani itu dikehendaki itu. Makanya saya sebagai orang pertanian tidak cukup hanya menyuluh itu, atur pola tanam, pilih varietas yang unggul untuk supaya tidak dimakan hama atau varietas itu tahan terhadap hama penyakit. Tambah saya bilang, dekati yang mendatangkan hama, dekati yang mendatangkan tikus. Karena makanya pengelatan tidak ada yang terjadi kalau bukan aku yang isikan, pasti ada penyebab. Ya aku sopeng pada kita nggak tertiup mata aku udah suka. Setiap musim tanam hampir gagal total. Nah itu sudah berlarut-larut. Nah makanya lontar nare kemakan datangnya balau ode faresa lena pandritanya. Nare kemakan rewiring faresa lena kema perintah maka mai pada cakuni. Faresa mana ngele. Sedangkan jangan anggap tidak ada hubungan dengan datangnya tikus, datangnya hama penyakit. Polena selesai dengan kepatuhannya masyarakatnya menyembah kepada Allah dan mengeluarkan zakat. Dari mana dalilnya? Kan ada saja. Walau anna ahlal Quran amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tidaklah suatu daerah, suatu wilayah masyarakatnya selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, aku akan turunkan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Tapi apa yang terjadi? Loi pakai bosnya, dia gagah. Pas orang mau panen ke sih, ada yang tumbuh ini, pas mau panen datang itu hujan menghantam itu, rusak lagi. Tapi memang fenomena kehidupan, mana kejadiannya mau kita masuk aja. Pada ditolak sama tempo-tempo. Kalau ada tarikat tadi sudah bilang tidak sholat, mari kita diskusi. Tidak dijalankan. Hadirin sidang jemaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Masuk ke inti. Itu baru pengantarnya. Pengantarnya itu biasa setengah jam. Pemberian nama, ada harapan dan ada makna di balik nama. Betul kan? Dikasih nama Profesor Tahir Malik, pasti ada harapan orang tuanya di situ. Ada makna Tahir, ada makna Malik. Jadi wajar itu kelima jadi pimpinan Kak Malik apa? Dan salah satu mungkin makna Malik itu adalah penguasa, bisa Al-Malik, Al-Malikul Kudus. Saya Mir Alam. Biasa kan natanya tadi ada artinya Mir, dibutuhkan jawab sih. Karena yang umum kan Nur kan, Nur Alam. Sekalinya usobar siapa aja, Mir didapat bahasa Arab juga, tetapi bahasa Arab tidak baku. Dan alhamdulillah artinya guru, maka dekat cowok-cowok ini Pak Guru kan, guru alam. Alam ini termasuk alam diri dan alam di luar diri, alam makro dan alam mikro. Termasuk alam itu adalah jalan untuk bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita menemukan Tuhan dalam tanda petik. Dari mana dalilnya? Wa fil ardi ayatul limukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran tanda-tanda kebesaranku untuk mengenal aku. Bagi orang yang percaya, ada di
tanaman, insya Allah sifat dan perbuatan rahman kasih sayangnya ada semua di makhluknya. Ada di air sifat rahman kasih sayangnya. Boleh juga dalam tataran tasawuf, boleh juga sebenarnya saatnya juga ada. Dari mana dasarnya? Nah, mancing nanti diskusi. Dari mana dasarnya? Allah mengatakan aku meliputi seluruh ciptaanku. Dalam bahasa tasawufnya aku bertajalli pada seluruh makhlukku. Bahkan Allah menyampaikan, aku ciptakan seluruh makhlukku karena aku mau dikenal melalui makhlukku. Kayak makhluk apa? Ya. Karena aku mau dikenal, maka aku ciptakanlah makhlukku. Bagaimana cara mengenalnya nanti? Melalui ilmu pertanian, melalui ilmu politik, melalui ilmu ekonomi, melalui ilmu apa saja. Atau melalui ayat-ayat kauniyah. Disitulah perlunya nanti dipertemukan dengan kauliyah. Kauliyah yang kita tadabburi, kemudian kita tafakuri seluruh alam. Kita padukan itu, mengantar kita untuk bertazakur mengenal Tuhan. Dan memudahkan kita untuk bertasyakur mensyukuri nikmat. Saya pengajar oksigen, kalau boleh dihitung-hitungkan berapa oksigen dibutuhkan satu hari, kemudian diuangkan. Tadi ini udah mau menolak syukur. Saya baru saya hitung Pak, ini di sekitar kita kan ada nitrogen yang paling banyak 78%. Oksigen itu 21% yang diganggu corona kemarin. Karena boleh jadi sudah ratusan tahun hambanya tidak sadar bahwa kalau dibeli itu oksigen luar biasa mahalnya. Ada kedokteran teman-teman di sini ya. Mohon maaf kalau salah keliru karena itu hanya hitungan kasar saja. Kasar. Baru 2 itu dihitung Pak. Kemudian saya konversi ke rupiah, itu hampir 1 juta. Satu hari. Mesti tidak mungkin bersyukur. Dan 16 unsur yang kita butuhkan pada materi yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada nitrogennya, pupuk ureanya, ya, bukan pupuk yang kita makan, tapi unsur itu kita makan melalui tanaman. Ada P-nya, bukan pupuk TSP kita makan, tetapi P itu kita makan melalui tanaman. Jadi ini sistem kehidupan. Jadi menyamai sebenarnya orang pertanian nggak menyamai cara, karena ya ilmu pertanian apa dia pakai cara, tapi saya coba hubungkan dengan Al-Quran. Itu baru 2 itu. Ada yang mampu bayar Tuhan. Ini luar biasa. Makanya salah satu ayat dalam Al-Quran itu surah An-Nahl 16-114 itu rupanya memang mensyukuri nikmat adalah bagian dari pembuktian penghambaan. Coba lagi kalau ini baca surah An-Nahl 16-114 itu Allah menyampaikan makan yang halal dan thayyibah, kemudian syukurilah nikmatku kalau memang kamu hanya menyembah kepada aku. Jadi bagian dari bentuk penyembahan. Bagaimana bentuk kesyukuran? Yang paling minimal laksanakan ibadah wajib yang paling minimal. Ibadah wajib itulah bentuk kesyukuran. Jadi tadi dia nih kamu itu tolong tak dampengnya. Kalau ada orang yang tidak salat sementara kita menganggap diri kita Islam, kadang pernah kalau saya tegas saya dengan ini, karena kita terikat pada rukun. Tinggal nanti perjuangannya ya, bagaimana memperbanyak lagi salat sunnah. Misalnya Al-Isra 78 itu perintah salat wajib, kemudian 79 itu menarik di situ, anjuran salat tahajud. Salah satunya salat sunnah yang langsung Allah menjanjikan ganjaran kan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah, jangan hanya bangun kencing. Tapi setelah kencing ambil air wudu, tahajud. Niscaya aku akan memberikan posisi kemudian atau akhlak yang mulia, maqaman mahmuda. Fatarwifat dongan 1780 Rabbi adakhalni mudakhala sidqi wa harijni mukhraja sidqi wa ja'alni malak kesempatan nasira. Kalau itu katanya kita ini terutama yang mudah-mudahan ya. Inilah adalah pembuka keberkahan kehidupanmu masa depan. Dekati pemilik ilmu, kemudian pasti akan mudah kita untuk mendapatkan pembelajaran-pembelajaran. Bahkan lewat mimbar ini, Pak Guru yang muda-muda ini, doa Rabbi Sidani Mawar Sekeni Fahman itu tambahi
Adik mana para tesi guru taki haji nasar di rumah. Pak Kiai utambir Pak dongeng, usaha tambahan mah. Pak bukan tambah, napa? Aga Pak bukan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Baca mengira betul nero. Itu Pak doangan malaikat, perdoaan malaikat itu, tetapi sambungannya itu doa atau itu ayat yang didoakan orang bertakwa, didoakan oleh malaikat. Ufahis Pak makan jalan aja betul ya, ufah sambung nih. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman, rabbi sidna ilman, atau sendiri rabbi sidni ilman warzuqni fahman wa hikman. Tambiwi. Jadi jangan hanya minta ilmu dan pemahaman, minta hikmah. Di sinilah hikmah hak prerogatif Allah yang akan diberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Aku akan berikan hikmah kepada siapa saja hamba yang aku kehendaki, dan barang siapa aku berikan hikmah, itulah kebaikan yang paling besar di sisiku. Jadi Allah kita ilmu, pemahaman, hikmah. Boleh tuh ya Pak Nada itu gagal ilmu doa deh, namun tak sapa aku ilmu doa itu gagal. Dan saya sudah konsultasikan dengan guru ta, ya, tidak apa-apa ji, ya, apa sih kalau ayat itu dijadikan doa, apa-apa. Yang penting tidak ada kepentingan politiknya. Kembali ke nama. Nama masjid ini Nurul Istiqomah. Jika kemarin nyasem, masih ada yang memberikan nama atau didiskusikan di masyarakat. Nurul Istiqomah. Nurul sudah sangat familiar kan. Nurul itu dengan kata dasar nun, ra, lam. Kecuali yang belajar bahasa Arab itu diulang hampir 200 kali dalam Al-Quran. Tetapi kata nur sendiri yang berarti cahaya yang bersandar pada Al-Quran, cahaya Al-Quran yang bersandar pada cahaya Rasulullah, ada satu yang bersandar pada cahaya matahari. Itu diulang 43 kali. Bisa berarti surga. Tetapi hati-hati karena dia satu akar kata dengan nar. Nar yang berarti neraka. Nar itu diulang 145 kali dalam Al-Quran. Dan satu akar kata dengan munir. Munir artinya memancarkan cahaya. Makanya kalau ada nama munir di sini, mestinya itu perilaku dan sifatnya itu memancarkan kebaikan. Ya. Kemudian istiqamah, ya, saya coba telusuri ini istiqamah. Apa kata dasarnya Ustaz istiqamah? Siapa yang belajar bahasa Arab? Bayar ini dia semak bahasa Arab toh. Bayangkan bingung nggak biasa cari Pak. Agar kata dasarnya takwa karena saya mau lihat berapa kali diulang usapan gitu sih. Ta, kaf, waw. Dia gagal. Ku ganti selagi kaf dengan ka, ya. Tidak dua apa juga. Hanya saya kirim ke grup. Siapa yang tahu kata dasarnya ini? Karena ada teman dari alumni Mesir, saya tanya langsung. Tidak aneh juga. Akhirnya ada yang jawab dari Jakarta. Rupanya, wah, kok, ya. Sudah kenapa itu? Jadi akhirnya ditemukan bahwa ittaqa itu ya ayyuhallazina amanu taqullaha ittaqullah itu diulang 166 kali. Ini menariknya sekarang karena aplikasi-aplikasi kan menyamai ini cuma guru. Ya, ini cuma guru. Nah, kata istiqamah ya itu kata dasarnya rupanya qaf fa mim. Saya mau tanya, tadi Pak Imam sudah sebut kata atau kosakata yang berakar kata qaf wa mim. Berapa kali tadi disebut? Pak Imam, yang menarik sekali itu tadi itu rakaat pertama ya, menggambarkan bahwa Al-Quran itu hidayah, basyirah wa nasirah, ya. Sumber hidayah.
Berapa kali minimal dalam satu hari menyebut kata ini yang berasal kata satu akar kata dengan istiqamah? Minimal 17 kali. Di mana itu, Pak? Hah? Di Fatihah kan? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi istiqamah bisa bermakna jalan lurus, bisa berarti konsisten, bisa berarti teguh pendiriannya. Jadi kalau nama masjid ini Nurul Istiqamah, berarti ada kaitannya dengan bagaimana jamaahnya nanti insya Allah selalu berusaha untuk jalan pada jalan yang lurus. Karena itu salah satu maknanya. Bisa juga bermakna bagaimana kita istiqamah melaksanakan kebaikan-kebaikan, apalagi kalau Allah yang menganjurkan untuk kita istiqamah melakukan sesuatu. Apa itu yang saya silakan peta jalan kehidupan? Surah ketiga 102. Akhir Pak. Surah ketiga Ali Imran 102. Yang menjadi persyarat khutbah. Dan hampir semua saya ceramah pasti saya buka dengan pembuka itu. Karena saya silakan ini adalah peta jalan kehidupan yang disampaikan oleh Allah untuk kita genggam insya Allah keselamatan dunia akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang sudah ada nikmat iman di dalam diri. Iman dalam Al-Quran 547 kali diulang. Tetapi 89 kali yang merupakan panggilan. Koreksinya lihat amat ya upati mau kurir cedimu ya upati ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tansu nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaklah setiap diri menghitung bekalnya ketika hari ini langsung dipanggil oleh Allah. Cukup nih kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wasirul baik. Nari konarapi ini waktu sempajan, kan ini rumah sempajan kecuali dokter ki ya sebentar mengoperasi. Orang nih majene lokasi mana nonton sinetron, mau baca WA. Kalau tiba waktu salat, tiba waktu azan, sudah azan nih masjid salah ini ya Allah, tempatkan Allah sebagai lebih penting dibandingkan yang lain. Sebelum ini menikmatan mereka. Kenapa Allah menyampaikan khairul lakum in kuntum ta'lamun? Kalau ada ayat yang ditutup khairul lakum in kuntum ta'lamun, jamaah-jamaah bawah nih. Nanti bisa saya bacakan, nanti saya sampaikan hasil penelitiannya. Betapa mulianya salat awal waktu berdasarkan temuan-temuan ilmiah, ilmu astrofisika, kemudian ilmu kesehatan, berdasarkan referensi dari Imamul Ghazali. Jadi saya bikin pengaturan waktu satu hari satu malam, saya kasih judul spiritual time management. Itu sudah diatur semua. Karena setiap waktu salat ada organ tubuh memang yang tidak minim kerjanya di situ yang harus dipicu dengan wudhu untuk kembali normal. Dalam satu hari semalam ada namanya sistem sirkadian tubuh yang ditemukan oleh orang lain. Kemudian kita coba menghubungkan dengan waktu salat, masya Allah. Karena maka memang Allah Ta'ala khairul lakum in kuntum ta'lamun. Agapi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa toh itu lebih baik bagimu seandainya kau tahu rahasia puasa. Baca nih mekanisme otofagi. Karena kalau teman-teman agama hanya mengajar sumu tasihu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah tadi masyarakat bagaimana caranya menyehatkan Pak dosen? Tetap bawa nona. Tetapi ketika kita jelas, hati-hati sekarang banyak kaum milenial keluar dari Islam karena orang tidak mampu untuk menjelaskan pertanyaannya. Harus hati-hati. Jadi dipadukan antara rasional dengan suprarasional. Ini juga istilah suprarasional, ini provokasi saya. Tidak ada saya bilang rasional, yang ada supra, di atasnya rasio. Disitulah keterlibatan Tuhan, keterlibatan malaikat. Ini para ilmuwan ini tidak ada yang berani untuk melakukan suatu rekonstruksi pemikiran. Kalau Barat mengatakan A, tidak berani untuk mengatakan B.
Akhirnya kita dijajah 400 tahun, dijajah biar kurikulum semua UNESCO menentukan. Kita dijajah. Hadirin sidang jamaah, jadi kembali ke nama masjid ini ya. Ada harapan ya. Jadi pertama kita sebut itu tadi di Al-Fatihah kan. Di mana lagi? Al-Baqarah ada juga kan? Ada juga kata ini. Nah nanti ini ya kita sambungkan saja itu kosakatanya di Al-Quran, Masya Allah, yang berarti bermakna istiqamah itu 10 kali, yang sesuai dengan nama masjid ini 10 kali. Sambungnya itu kosakatanya. Akhirnya kita paham secara mendalam menurut versi Tuhan apa itu istiqamah. Sambil kita juga cari apa definisi istiqamah yang sudah didefinisikan oleh ulama. Konsisten. Salah satu kalau di Jepang itu ya sangat konsisten bagaimana itu meningkatkan mutu secara berkelanjutan baik secara organisasi maupun negara. Di sana kan terkenal dengan continuous quality improvement, peningkatan kualitas yang berkelanjutan yang diadopsi sekarang di sistem manajemen. Kalau kurang ini Bu Yaro ini dasarnya, kemudian dia perbaiki ya. Dia terkenal dengan siklus PDCA, plan, do, check, action. Setelah capai harus standarnya, tambah isi standarnya, jadi akhirnya dia bisa meningkat kualitasnya secara berkelanjutan. Saya bilang orang lain yang memaknakan istiqamah, padahal kita istilah itu berasal dari Islam. Istiqamah itu peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Ini salah satu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, hai yang sudah menganggap dirinya beriman. Iman juga itu bertingkat-tingkat kan? Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Apa contohnya ainul yakin? Yang mengantar hakul yakin kematian. Kamu pada nama tepuk maka dan kaya sangat penting. Dan naik tadi itu namanya ainul yakin yang mengantar hakul yakin. Tidak ada keraguan larai bafihi tentang kematian kan. Tetapi bagaimana surga neraka itu ilmu yakin. Dari mana sumbernya? Al-Quran dan hadis. Jadi saya bilang makin goib suatu bahasan, yakin ki bahwa sumbernya itu untuk memahami itu adalah Al-Quran. Kalau memahami diri kita secara mendalam Pak, tidak cukup hanya ilmu biologi, ilmu kedokteran. Karena ilmu biologi kedokteran hanya bisa menjelaskan jasad kita. Tahu ukuran jasad kita awalnya berapa ukurannya? Ini yang mengajar biologi. Sudah pernah kalau mengajar biologi memperkenalkan Tuhan, kebesaran Tuhan. Semua yang duduk di sini yang melihat ini melalui Zoom ini, itu berasal dari satu titik yang disebut sel dalam pembelajaran biologi. Berapa ukurannya itu sel? 1/1000 cm. Masih mau tidak mengakui kebesaran Tuhan dan maha luar biasanya Tuhan menjadikan kita ukuran sebesar ini berasal dari satu titik 1/1000 cm, itulah yang disebut sel. Di dalamnya masih banyak rahasia. Aja namanya organel sel, ada 7 organel sel di dalamnya. Di dalamnya masih ada rahasia, ada kuantum, ada energi. Jadi kita semua itu berasal dari sesuatu yang tidak nampak. Jadi kita ini makhluk gaib. Semuanya tersusun dari titik namanya kuantum, namanya energi. Makanya kesadaran ini yang perlu hadir untuk menghargai lingkungan, menghargai kehidupan seluruh makhluk. Karena kita tersambung secara energi, satu titik itu tersambung dengan kita, tersambung dengan alam, tersambung pada seluruh makhluk. Jadi makanya Kak Kirona Guru Takiyah Nasarudin Pak Kiai, perilaku rahmatan lil alamin. Dia mudah terbangun kalau kita bangun dulu kesadaran kuantum yang dipelajari di fisika. Kenapa hebat Guru Ta itu? Dia pelajari fisika Pak. Karena mohon maaf, sufi pun kalau tidak paham sedikit tentang fisika kuantum, dia hanya mengawang-awang menyampaikan kepada jemaahnya bagaimana kita nyambungnya kita dengan Allah. Tetapi kalau dia tahu itu, tinggal ditambah nanti bahwa Allah Maha meliputi. Jadi di balik kuantum itu, di balik cahaya masih ada yang meliputi. Itulah yang menyambungkan. Tetapi kuantum yang dalam bentuk gelombang ini itu nanti yang memudahkan kita nyambung. Sehingga dia mengatakan sebenarnya doa itu berusaha menyatukan gelombang kita dengan Tuhan. Sama dengan ini kan. Ini bisa disaksikan di Amerika.
di Eropa, di tanah suci. Ini bisa disaksikan ya. Bagaimana cara menyaksikan? Saya kirimkan linknya. Link itu menyamakan frekuensi gelombang yang keluar di sini dengan yang diterima di sana. Atau bahasa ilmiahnya, antara transmitter dengan receivernya di sana harus sama gelombangnya baru bisa nyambung. Sama dengan nomor telepon kan. Dan Masya Allah kecepatannya begitu saya sebut istiqamah, begitu saya katakan hampir itu juga yang dengan hampir tidak ada jeda Pak. Kenapa tidak ada jeda? Kecepatan rambatan suara saya ini mendekati kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Jadi jangan kita anggap mitos itu yang diceritakan oleh para wali. Dia bisa dilihat di beberapa tempat pada waktu bersamaan. Orang yang suci bisa, karena kita memiliki tubuh cahaya Pak. Apa yang menghandle itu sehingga tidak tampil, tidak muncul tubuh cahaya kita dosa-dosa. Lebih dominan ke tubuh fisik tak yang. Tapi kesucian tubuh jiwa itu tergambar dari cara berpikir, sikap dan perilaku. Termasuk keimanan. Jadi iman itu tidak perlu ditunggu perilaku. Bisa diukur juga dengan gelombang, bisa diukur dengan perubahan hormon dalam tubuh kita. Bu, kebahagiaan sekarang itu bisa diukur. Oksitosin, dopamin oksitosin, hormon kebahagiaan bisa diukur. Jadi biar pura-pura kita tahu kalau diukur itu tidak mencapai standar, pura-pura gitu. Mohon maaf, kebohongan. Paling dilindungi politik, dilindungi partai nanti. Interogasi kebohongan itu apa yang keluar di mulutnya orang yang diinterogasi. Kalau tidak sama dengan kata hatinya itu beda gelombangnya yang diukur oleh Allah. Jadi paling dilindungi lagi oleh politik atau partainya. Tidak, betul itu yang dia sampaikan. Masya Allah, itu pengetahuan sekarang luar biasa itu. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, ya, karena ada diskusi ya, nanti kalau memang berlanjut ini, jadi karena saya sudah punya kurikulum itu judul utamanya meniti perjalanan kehidupan meraih keselamatan dunia akhirat. Itu di ayat yang saya gunakan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dia. Jadi perjuangan kita bagaimana mencapai puncak penyerahan diri, dan itu semua cita-cita kita nanti untuk menuntut hidup kita, karena hamba yang mencapai puncak penyerahan diri itulah nanti yang memiliki jiwa yang tenang, al-mutmainnah, yang dipanggil khusus oleh Allah. Berpisahnya jiwa dengan badannya dipanggil dengan panggilan khusus, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pas yang mana cita-cita. Hai hamba yang sudah mencapai puncak perjalanan spiritual, takwanya digunakan sebagai tangga menuju pada penyerahan diri. Yang memiliki jiwa yang tenang, masuklah ke dalam hamba yang qurida, dan masuklah ke dalam golongan hamba yang masuk surga. Diundang. Jadi hakikat hidup ini berawal dari mengaku di hadapan Allah sebagai hamba Allah, segera bikum qalu bala syahidna, di dalam rahim, kemudian mencari jalan untuk diakui sebagai hamba dengan dua peran, khalifah dan hamba. Ya mirip Allah yang perbaiki. Dengan kehalifaan, hadirkan kejujuran di rumah tangga, hadirkan kejujuran di organisasi, hadirkan tanggung jawab. Keduanya yang akan mengangkat kita untuk melejit menuju puncak. Saya kira itu sebagai pengantar malam ini, pengantar diskusi. Dan mohon maaf kalau ada yang keliru. Ya begitu pula nanti di diskusi kalau saya tidak mampu menjawab. Saya kira banyak ulama di sini, banyak asas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan mencerahkan, karena ciri dakwah mencerahkan dan mempersatukan. Allahumma biqlaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.